Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzi dan rekan saya Mileni Wayunisa Oktavia. Kami dari K1 S1 Akuntansi Universitas Tidar. Di sini, kami akan membahas tentang Microsoft Access. Pengertian database atau basis data merupakan kumpulan dari informasi yang disimpan dalam komputer dan saling berhubungan satu sama lain secara sistematik. Tingkatan database. Yang pertama yaitu ada karakter. Karakter merupakan bagian data terkecil yang berjenis huruf, angka, atau karakter khusus yang membentuk suatu item data atau field. Yang kedua ada field. Field merupakan tempat data atau informasi dalam kelompok sejenis yang dimasukkan atau diinputkan pada bagian kolom tabel. Yang ketiga yaitu record. Record merupakan kumpulan dari beberapa field yang saling berhubungan tersimpan dalam bentuk baris pada tabel. Satu tabel bisa terdiri dari beberapa record sekaligus. Yang keempat ada file. File terdiri dari record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Yang terakhir yaitu database, yang merupakan kumpulan dari filenya. Mengenal Microsoft Access. Microsoft Access merupakan program database yang cukup populer, mudah digunakan, berorientasi visual, dan berbasis Windows serta dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain, terutama Visual Basic. Dengan Microsoft Access, kita dapat membuat dan memodifikasi tabel, formulir entry data, query, laporan, dan mengelola database dengan cara mudah dan cepat. Objek database access, yaitu ada tabel, queries, form, report, macros, dan modul. Yang pertama, tabel. Tabel adalah objek database yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan data yang telah diolah. Yang kedua ada queries. Queries adalah objek database yang berfungsi untuk menampilkan, menyunting, dan menyaring suatu data sesuai dengan kriteria yang diinginkan, serta dapat memasukkan suatu ekspresi. Yang ketiga yaitu form. Form adalah objek database yang digunakan untuk memasukkan dan mengedit data atau informasi yang ada dalam suatu database dengan menggunakan bentuk tampilan formulir. Yang keempat ada report. Report adalah objek database yang digunakan untuk menampilkan data atau informasi dalam bentuk laporan. Yang kelima ada macros. Macros adalah rangkaian perintah yang dapat disimpan dan dijalankan secara otomatis, misalnya membuka form, mencetak laporan di layar, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada modul. Modul adalah program terkecil atau prosedur yang kegunaannya adalah untuk perancangan modul aplikasi pengolahan database tingkat lanjut. Kita akan membuat file database terlebih dahulu. Langkah pertamanya kita membuka Microsoft Access, yaitu dengan klik search, lalu kita ketik Microsoft Access, lalu kita klik 2 kali. Nah, di sini ada blank database, artinya kita membuat data baru. File name-nya kita isi dengan nama file, yaitu nilai siswa. Di sini kita akan memilih akan menyimpan dokumen ini di mana. Misalnya saya akan menyimpan di dokumen, lalu kita klik OK. Lalu kita akan klik create. Nah, kalau sudah begini, artinya database kita sudah selesai dibuat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel. Pertama, kita klik create, lalu tabel design. Lalu kita masukkan data yang akan kita buat tabelnya, yaitu seperti nomor, nama, lalu mata pelajaran yang akan kita input. Saya menggunakan bahasa Indonesia, lalu IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Dan kita tambah dengan kolom jumlah dan rata-rata. Lalu data type-nya kita ganti. Untuk nomor, kita pakai auto number. Nama kita pakai teks. Lalu bahasa Indonesia sampai rata-rata kita menggunakan number. Lalu
selanjutnya kita save tabel ini dengan nama nilai tabel nilai siswa. Lalu oke. Yes. Selanjutnya kita klik view, lalu data sheet view. Nah, kalau sudah begini, kita close. Artinya sudah jadi tabelnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat query. Caranya, kita klik tabel nilai siswa, lalu query design. Lalu jika sudah muncul saut tabel seperti ini, kita klik add, lalu close. Nah, untuk filenya kita isi dengan nomor, lalu nama, lalu bahasa Indonesia, lalu IPA, lalu matematika, lalu bahasa Inggris, selanjutnya jumlah, lalu rata-rata. Untuk masukkan rumus jumlah yaitu dengan cara titik 2, lalu kurung buka seperti ini, lalu isikan mata pelajarannya, lalu plus seperti itu sampai semua mata pelajaran. Nah, lalu MTK, lalu bahasa Inggris. Nah, lalu kurung tutup, lalu enter. Untuk rata-rata rumusnya yaitu titik 2 kurung buka seperti kolom jumlah, yaitu dengan menjumlahkan semua mata pelajarannya. Mata pelajarannya yang membedakan hanyalah kalau rata-rata itu dibagi jumlah mata pelajarannya. Seperti nah, sebelum dibagi kita tutup kurung dulu, lalu bagi jumlah mata pelajarannya. Ini itu ada 4 mata pelajaran, maka per 4, lalu enter. Nah, kalau sudah begini, lalu save query ini dengan nama query nilai siswa, lalu klik OK, lalu kita klik view. Nah, tampilannya akan seperti ini, lalu close. Selanjutnya itu membuat from. Caranya klik query nilai siswa, lalu print, lalu pilih from, lalu jika sudah seperti ini, kita akan membuat tambahan untuk simpan dan baru. Caranya yaitu kita klik view, design view, lalu kita klik button, lalu nah, jika keluar seperti ini, kita pilih record operation, lalu save record, next, lalu kita pakai yang text, lalu diganti dengan simpan, lalu next, lalu finish. Ya, kita buat satu lagi buat yang baru. Caranya masih sama, yaitu record operation, lalu kita pada action kita pilih add new record, lalu new text kita ganti dengan baru. Nah, selanjutnya next, finish, lalu kita sesuaikan ukuran dan letaknya seperti yang simpan. Nah, setelah ini kita save terlebih dahulu. Kita save dengan nama from nilai siswa, lalu oke, lalu kita klik kanan from view. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan coba mengisi datanya. Kita masukkan misalnya nama Ani, dia mendapatkan nilai 90, IPA 80, matematika 85, bahasa Inggris 95. Lalu kita tab, jumlah dan rata-ratanya akan secara otomatis terisi. Lalu kita klik simpan. Untuk membuat data yang baru, kita klik baru. Nah, kita akan masukkan data satu lagi, yaitu dengan nama Adi, dia mendapatkan 90, 85, 80, 80. Lalu kita tab, secara otomatis akan tersimpan juga. Lalu kita simpan. Kita klik baru lagi. Nah, untuk di tabel nilai siswa, secara otomatis datanya akan masuk ke dalam tabel tersebut. Begitupun dengan query, semuanya akan masuk secara otomatis. Nah, setelah data sudah dimasukkan, kita akan close all, lalu kita akan membuat report. Caranya yaitu klik query nilai siswa, lalu create, lalu report wizard. Setelah ada tampilan seperti ini, kita akan memindahkan available file ke selected file. Caranya yaitu klik tanda dua panah ini. Nah, selanjutnya kita next, lalu kita isi dengan nomor. Untuk ascending yaitu urutan dari atas ke bawah. Lalu next, kita pilih tabular, lalu next, finish. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk mengedit data ini, caranya yaitu klik kanan, lalu design view. Nah, misalnya kita akan mengedit judulnya yaitu nilai siswa. Lalu nomornya kita ganti huruf kapital awalnya, kita ganti bahasa
Indonesia di kapital semua. Ini juga ya. Lalu jumlah. Setelah ini kita save lagi, save, lalu view, report view. Nah, beginilah hasil akhirnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.